Balik lagi dengan gue, Antonovos, masih di channel Evit ya, Event Indonesia. Hari ini gue akan meneruskan sharing sedikit tentang bagaimana gue membuat proposal. Kemarin gue sudah sampaikan bahwa proposal harus ada kata pembuka atau intro atau pembuka sebelum kita masuk kepada substansi. Ini adalah halaman sapaan ya, halaman menyapa para peserta meeting dengan selamat pagi. Halaman berikut itu biasanya adalah judul dulu ya, bahwa kita dari sebuah perusahaan, tadi kita sebut aja namanya XCOM ya. Sebagai contoh aja ya, XCOM kita taruh di sini, mungkin di center ya. Kemudian di sini ada event proposal gitu ya. Ini bisa kita kecilin ya, kemudian kita copy, dan di sini baru mungkin nama dari kegiatannya apa, misalnya brand X campaign. Jangan brand X deh, ntar salah arti jadi kayak brand berkolaborasi dengan campaign. Brand Y gitu, atau XYZ ya, nama produknya XYZ, nama brandnya gitu. Campaign. Oke. Di sini biasanya ada catatan kaki ya, catatan di bawah ini biasanya gue suka pakai created by XCOM. Nah, ini sebagai identitas dari proposal ini dibikinnya oleh XCOM. Kita bisa rata kanan, kemudian masukin atau ada garis panduan ya. Ada garis panduan, ininya kita kasih rata kanan. Nah, ini hurufnya kecil aja nih. Cukup sekitar 12 biasanya atau 14, 12. Loh, kamu sebentar ya. 12. Oke, pas. Nah, ini kan proposal di depannya seperti ini aja, ini sudah cukup mewakili dari sebuah presentasi. Halaman berikutnya biasanya gue akan masuk dengan halaman apa yang menjadi dasar kita membuat proposal. Oke, gue pakai halaman yang ini, gue ambil dari Canva. Memang ini urutannya di Canva sudah ada, gue coba pakai ini. Ya, kita menggunakan ini. Kita hapus ini. Konsep development. Jadi bisa dibilang ini adalah halaman atau chapter dari konsep development. Ini kalau kita mau isi pakai quote boleh nih. Kita bisa pakai millennials going faster misalnya gitu ya. Ini sebagai quote aja. Kita bisa kasih tipis aja kalau buat quote. Nggak perlu huruf yang tebal-tebal gini. Kita bisa pakai ini barangkali. Kita pakai animo aja. Nah, ini ya, tidak ditebalkan, ditipiskan dan dikecilkan saja. Nah, ini kita hapus ini bawahnya. Oke. Millennials going faster. Nah, oke. Kemudian tadi urutan dari sini kita balik lagi ke sini ya. Ini client brief kenapa ada 2 nih? Oke, ini kita hapus dulu yang satu ya. Oke. Kemudian ini tadi 2 halaman sudah. Yang pertama client brief, kemudian ini bukan client brief nih, sorry. Ini adalah konten maksudnya. Ya. Ini kontennya. Ini client brief. Kemudian tadi habis client brief ada event objective. Ini bisa menggunakan yang sama ya. Clients objective. Nah, di sini objektifnya adalah apa? Misalnya yang biasa sering terjadi adalah brand awareness ya. Brand awareness juga dia memiliki keinginan untuk terjadinya community engagement ya. Terjadinya community engagement, kemudian objektifnya juga easy to join ya, dia pengen event ini nggak sulit, nggak menyusahkan orang, eventnya gampang diikuti. Maybe dia juga pengen amplification gitu
ya, digital atau social media amplification. Nah, ini yang mereka inginkan nih ya, objektif. Baru kita masuk ke halaman tadi. Sorry ya sekali lagi, tadi harusnya 2 halaman ini muncul, baru kita ke konsep development. Halaman berikutnya biasanya gue adalah rasional ya, sesuai dengan yang tadi ya. Rasional itu apa sih? Rasional itu adalah alasan ya. Kita munculkan alasannya di depan gitu ya. Nah, rasional ini bisa berupa gini. Rasional itu adalah kenapa kita membuat konsep tersebut. Biasanya rasional itu bisa dituliskan setelah konsepnya selesai. Setelah konsepnya jadi, proposal ini jadi, baru kita bisa membuat satu halaman di depan namanya rasional. Nah, rasional ini atau alasan ini bentuknya adalah apabila kita diminta membuat sebuah brand awareness, apa yang kita lakukan? Ya, kita punya konsep bahwa di masa sekarang sosial media menjadi alat yang sangat efektif untuk penyebaran informasi di kalangan milenial. Ini kita sudah nggak bisa dibantah ya, ini memang sekarang yang terjadi ini. Kemudian community engagement gitu ya. Kita harus pentingnya mengetahui apa yang komunitas sukai ya, apa yang komunitas sukai. Kita menggali dan membangun bentuk kegiatan yang mereka sukai. Nah, dirubah bahasa Inggris boleh nih. Ya, kemudian easy to join ya. Easy to join itu artinya kita harus punya alasan bahwa ini harus menjadi kegiatan kegiatan yang mudah diikuti ya, tidak menyulitkan dan dengan cara yang modern gitu ya, atau berteknologi juga bisa, berteknologi. Jadi kalau kita mau ikutan acara itu gampang diikuti dan menggunakan teknologi gitu ya. Jadi bukan dengan cara tiket atau yang biasa itu di on the spot gitu ya, bukan, tapi bagaimana kita membuat yang berteknologi. Ini fontnya gua kasih 36, sorry belum ke ini semua. 36 cukup kayaknya. Kebanyakan, kebesaran. Mungkin sekitar masih kebesaran 28 lah. Nah, ini asik nih, 28 asik gitu ya. Kemudian ini hapus lagi, ambil lagi ini. Tadi di sini belum, masukin lagi. Masukin di sini. Ini diputihin dulu. Bahasa Inggrisnya Google itu belum tentu sesuai, ya, belum tentu bagus. Jadi kita harus memperhatikan lagi bahasa yang ada di dalam Google dan kita bisa merubahnya lagi. Proposal itu yang penting begini, bahasa yang lo tampilkan itu dimengerti sama klien, itu aja. Bahasa yang lo tampilkan harus dimengerti oleh klien gitu ya. Kemudian habis rasional ada apa nih? Kontennya adalah konsep fokus. Fokusnya itu adalah bagaimana audiens bisa mendapatkan brand experience sehingga memunculkan minat dan menjadi loyalis brand. Ini bagaimana audiens bisa mendapatkan brand experience sehingga memunculkan minat dan menjadi loyalis brand. Sampai
terjadinya awareness dan ujungnya adalah muncul minat. Minat itu dia mau coba, mau trial, dia beli atau dia akhirnya mempertimbangkan untuk beli setelah event, dan ujungnya menjadi loyalis brand. Nah, fokus kita kepada ini ya, sehingga penjelasan berikutnya itu tidak melenceng dari rasional dan fokus. Oke, rasional sudah, fokus sudah, kemudian baru kita masuk kepada mood board. Nah, mood board ini seru lagi nih. Ya, gue siapin dulu satu font ya, buat siap-siap ditaruh dulu di sini. Bla bla, ya. Nah, mood board ini isinya adalah panduan visual, ya, bagaimana kita menggambarkan emosi. Bagaimana kita menggambarkan emosi sebuah acara dalam bentuk gambar. Nah, nanti mood board ini sangat berguna untuk creative development, untuk kita membangun desain. Jadi para desainer 2D, illustration, atau pengembang gambar 3D, mereka bisa terbantu dengan kita membuat sebuah mood board. Nah, mood board ini adalah kesan ya, perasaan, kesan, emosi yang ingin didapat dari sebuah event kayak apa. Oke, brandnya itu misalnya Pelumas lah ya. Brandnya itu Pelumas oli gitu ya. Brandnya itu adalah sebuah oli, produk oli, lubricant yang ditujukan buat anak-anak muda yang baru belajar, atau bukan belajar, newcomer atau newbie di dunia motorcycle. Ya, di dunia motor nih misalnya. Oke, kira-kira kesan apa atau visual apa yang mau dimunculkan di event gitu ya, untuk mewakili muda. Oke, yang wow. Nah, kalau kita ketik yang nih keluarnya gini. Apa sih yang membuat apa yang bisa menggambarkan anak muda banget gitu ya, yang antusias. Wush, terlalu muda nih. Ya, tidak menggambarkan 18. Nah, oke. Di sini mood board itu akan kita bangun dengan gambar. Oke. Ini gue dapat satu. Ini cukup mewakili untuk kita membuat sebuah mood board. Ini artinya orang jumping, loncat, girang, senang, entusias. Ini gambar ini kita kasih gini loh. Ini judul gambar ini apa sih? Enthusiastic. Coba ya. Enthusiastic itu apa? Antusias. Ya, antusias itu apa? Bersemangat, ya. Bersemangat, spirit, happy, bersemangat. Nah, ini yang gue butuhkan untuk event-event anak muda itu harus kayak gini gitu. Walaupun orangnya kurang muda nih kayaknya, enggak sih. Kemudian ini oli ya. Ini oli dan pengennya ada engagement gitu. Ada engagement, ada persahabatan ya, ada persaudaraan di antara. Ini persaudaraan bukan cuma antar penonton, tapi antara brand dengan penonton gitu ya, dengan audiens. Ya, misalnya kita bikin persaudaraan tuh, coba bahasa Indonesia, persaudaraan, masuk nggak? Untuk menggambarkan persaudaraan itu tidak perlu gambar orang gitu ya. Ini yang keren. Oke. Persaudaraan itu cukup dengan simbol aja. Ini simbol ya. Simbol dari sebuah persaudaraan. Relationship. Bro, sis, nah, ini yang mau kita bangun dalam sebuah event ini. Entusias, semangat, dan terjadi sebuah relationship baik antar penonton maupun yang penting adalah antar brand dengan si audiens ya, atau penonton. Oke, apalagi di mood board itu kita mau munculin style. Oke bro, kita harus pakai lifestyle. Keluar nggak sesuatu di sini? Oke, lifestyle. Oke, lifestyle ini kayaknya bisa mewakili ya. Nah, fashion itu bisa mewakili lifestyle. Paling mudah lifestyle itu digambarkan dengan visual fashion gini nih. Lifestyle. Lifestyle itu nanti turunannya kemana sih? Ya, kalau lifestyle itu dalam sebuah event itu biasanya turunannya adalah kepada gaya kita. Gaya itu bisa muncul dari representatifnya event. Siapa coba? MC. Gue itu siapa? Kami itu siapa? Brand kita tuh apa? Itu MC. Gimana cara kita mendress up MC ya? Menggunakan kostum yang pas, gaya bicara dan seterusnya. That's why klien selalu memilih-milih mana MC yang cocok untuk brandnya dia. Seorang MC yang dipilih juga adalah MC yang punya pengetahuan umum, mengerti dunia otomotif,
umurnya sekitar 20-25 dan dia sangat merepresent brand. Boleh cowok sendiri, boleh cowok cewek, boleh. Kalau MC-nya 1, itu berarti MC harus berinteraksi dengan penonton. Apabila MC-nya 2, berarti MC yang satunya mewakili penonton. Oke, lifestyle, relationship, sama entusias. Nah, apalagi yang bisa dimunculkan sebagai mood board? Oke, kita punya gambar motor custom. Kenapa kita bisa munculkan di sini? Bagaimana menampilkan special color di dalam mood board? Kalau gue simple dengan cara ini aja, kita munculkan di sini pakai kotak gitu. Kita kasih gini, ya mungkin di sinilah gitu ya. Misalnya warna dia adalah merah, warna brandnya itu merah, kita kasih gini merah. Ini juga menjadi bagian dari mood board yang bisa kita bangun. Ya ini dipotong aja pakai pangkas gini, di crop, topping sampai ke batas yang rata di sini. Oke. Ya, colorful ya, kesannya ini merah adalah warna brand, ini adalah colorful. Kemudian apalagi kesan yang harus ditimbulkan di dalam mood board untuk teman-teman kreatif, desain maupun production untuk supaya bisa muncul. Gue kayaknya pengen munculin kesan sedikit industrial ya, pop industrial, tapi apa yang paling mudah gitu ya. Metal plate coba ya, metal plate itu kan sangat industrial sekali. That's it. Ini dia yang gue butuhin. Ya, oh bukan ini, sorry, ini bolong-bolong, ini aja nih. Apa namanya? Nah ini. Ya ini kayak bordes ya, bordes. Nah bordes ini sangat menggambarkan industrialis ya. Industrialis ini paling cepat paling mudah kita cari adalah di material bordes. Itu langsung kelihatan kalau kita bikin set, kita pakai bordes langsung kelihatan, sangar ya. Nah, that's it. Nah, ini gue kurang lebih kalau bikin mood board kayak gini, hapus aja, gue ketengahin, biar lebih keren, biar lebih asik lihatnya. Nah, gini, bawahin dikit. Nah, oke, jadi buat teman-teman semua, gue baru sampai sini dulu ya. Jadi dari proposal ini, pada episode ini yang gue jelaskan adalah bagaimana kita membuat intronya, depannya, kemudian baru masuk kepada judul proposal, kemudian kontennya apa, kemudian client's brief, client's objective, dan konsep development. Kemudian masuk ke rasional, fokus, ya, baru kita bikin mood board. Setelah mood board akan ada apa lagi? Nanti gue akan ceritakan di episode berikutnya. Jadi support channel ini dengan subscribe and share supaya gue semakin semangat juga bisa sharing kepada teman-teman. Episode kali ini disupport oleh